Jumpa lagi di sini dengan Pak Roni di mata pelajaran gambar. Kalian tentu tidak asing dengan istilah kata-kata tentang gambar. Kamu belum sekolah dengan kedua orang tamu, yuk adik kita gambar, ayo gambar, ya kan? Nah, masuk TK juga sama anak-anak kita ayo menggambar. Sampai SMP, SD ya, SD dulu. Yuk acaranya menggambar. SMP, coba kalian gambar itu. Nah, sekarang di SMK ada gambar lagi. Nah, tetapi di sini nanti tentu berbeda. Detail tetap nanti kita coba harapkan dari kalian bagaimana melihat benda dengan sesungguhnya, mengerjakan dengan detail sehingga sangat mirip gitu. Kemudian tentu di gambar juga ada tambahan, tidak hanya sebatas menggambar pemandangan benda, masih ada gambar teknik yang perlu kalian pelajari, ornamen gitu ya. Oke. Iya, yuk ini perhatikan. Saya langsung kasih contoh-contoh sketsa-sketsa yang bagus, tapi ini bukan dari saya ya. Ini saya ngambil aja di internet kalau tidak salah, sudah lama sekali. Saya juga sudah punya PowerPoint yang dulu soalnya. Kita lihat di sini uh, ada gambar sketsa dari tempat air ya, kelihatannya di sebelah paling kiri itu dengan karakter kasar, terlihat kasar di permukaannya, tapi bagus sesuai yang dilihat ya. Jadi karakternya dapat tuh. Kemudian yang di tengah itu cara mengarsirnya juga bagus, halus. Kemudian karakter untuk kulit, kemudian bajunya, jilbabnya itu juga sudah pas gitu. Kemudian yang untuk buah, ini buah apa ya? Bagus, kilaunya dapat ya, batangnya bagus, kilaunya dapat. Namun saya agak ragu juga ini buahnya buah apa maksudnya. Ada bintik-bintiknya itu. So, itu sesuai dengan kenyataannya. Apa yang dilihat oleh si pembuat itu, si penggambar itu. Nah, nanti kalian akan seperti itu. Harus melihat, jangan menghayal. Ya, perhatikan sketsa yang berikutnya. Ini saya mencontohkan benda-benda yang disusun. Tentu penyusunan itu juga perlu diperhatikan dengan dari sisi estetikanya atau keindahannya, tidak hanya dipasang benda-benda kemudian digambar, itu tidak. Bagaimana benda-benda itu terlihat dari sudut mana, sudut tertentu, misalkan istilahnya angle tertentu itu bagus. Nah, baru digambar. Ini keren sekali komposisinya, seimbang. Kemudian yang untuk bunga juga bagus, terlihat hidup ya. Apalagi kalau nanti mungkin sketsanya berwarna pink atau merah itu akan lebih keren lagi nih. Oke. Yo yo yo. Nah, ini di sketsa yang terakhir di slide ini kamu menyaksikan gambar sketsa seorang wanita yang buat siapa? Ya gurumu ini, Pak Roni. Eh, bagus tidak? Tidak. Bagus tidak? Ya. Kamu bisa seperti ini, saya sudah luar biasa. Saya sudah senangnya luar biasa. Ya. Oke.
Kalau saya melihat dari gambar ini, saya koreksi untuk gambar saya. Itu dari gambar yang sebelah kanan kita, itu dari majalah aslinya, itu kelihatannya gelap sekali ya. Tapi ini tidak bisa saya tampilkan gelap, itu terkendala oleh pensil yang digunakan. Saya menggunakan pensil standar saja 2B, dan seharusnya itu bisa menggunakan yang 8B sehingga karakternya mulai dapat. Nah, karakternya mulai dapat. Nanti misalkan bahkan di wilayah wajah ini bisa sangat gelap seperti ini. Nah, ini tidak perlu takut ya. Nanti tidak perlu takut. Kamu menggambar misalkan satu batang sendok gitu. Sendok itu apa? Warnanya silver. Tapi ketika memang cahayanya tidak ada sebagian dan terlihat hitam, maka misalnya seperti ini. Ini akan, kalau kamu takut, padahal ini sebenarnya silver. Tapi ketika kamu takut untuk menggunakan warna hitam di sini, maka ini malah tidak bagus. Kilonya tidak keluar gitu ya. Jadi nanti ketika kamu mulai membuat sketsa-sketsa, tidak perlu takut ya. Goreskan saja sampai hitam tidak masalah, asal nanti melihat objek. Jangan mengarang ya. Sekali lagi jangan mengarang. Kegagalan di sini, kegagalan-kegagalan yang siswa-siswa terdahulu karena ada juga yang banyak mengarang, belum bisa tapi maunya mengarang, suruh gambar tanaman. Ternyata hanya gambar di kamar, kemudian menghayal, oh tanaman ini. Tidak mau melihat keluar, melihat gambar yang sesungguhnya, melihat benda yang sesungguhnya. Itu akan merugikan. Nanti tidak akan pernah bisa. Itu ya. Oke. Nah, kita masuk materi dulu. Ya, untuk memantapkan kamu nanti menggambar benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman yang bagus, sehingga dari awal sudah bagus. Sehingga kalau kalian nanti bekerja menuruti apa yang saya perintahkan, mengikuti tahap-tahap yang saya perintahkan, saya jamin hasilnya bagus. Tapi kalau kamu menuruti keinginanmu sendiri, ya boleh dilihat nanti hasilnya, gitu ya. Intinya adalah yang selalu saya sampaikan, kalau suruh meniru, ya meniru ya, karena ini menggambar, melihat objek ya. Contoh di sini. Apa itu menggambar atau gambar ya? Kalau menggambar adalah proses memindahkan benda atau objek ada di sekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya. Seperti keadaan benda yang sebenarnya. Menurut arah pandang dan cahaya yang ada dengan menggunakan media tertentu. Nah, ini apa maksudnya? Nanti di slide berikutnya kita akan mengetahui ya bagaimana cara menggambar yang baik. Bagaimana kalau cahayanya dari sebelah kanan gambarnya seperti apa? Dari depan cahayanya gambarnya nanti akan seperti apa? Dari samping kiri atau dari belakang cahayanya seperti apa? Itu. Kemudian kalau gambar sendiri, ini adalah tiruan barang. Tiruan barang. Orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas. Artinya dan sebagainya itu bisa tidak menggunakan pensil, tapi alat-alat yang lain. Misalkan kapur, spidol, cat, drawing, itu bisa. Tapi memang nanti di sini kita akan bermain dari awal, akan belajar dari paling mudah dengan menggunakan pensil. Pada kertas dan sebagainya. Ya, itu bisa di tembok, di kaca, di eh, kayu, di kertas berbagai macam-macam kertas, banyak hal. Ya, nih. Oke, lanjut di pengenalan alat dan bahan. Nah, sudah biasa ya.
Alatnya pensil 2B sampai 6B, karet penghapus, kertas gambar, model benda atau benda-benda yang mau digambar. Ya, ini di sini kita masuk di pembahasan tentang alat gambar. Pensil. Pensil, ya. Kalau kalian baru tahu ada pensil 2B saja, oh itu salah. Nah, di sini pensilnya apa? Dari B saja eh, nomornya sampai di 8B ya. 8B seingat saya itu. Yang pasti ada. Jadi 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Nah, kalau H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan seterusnya. Nah, di sini apa yang membedakan? Kalau B itu sebenarnya ketebalannya, boldness, ya huruf B-nya itu, yang berarti kandungan grafitnya lebih banyak. Nah, yang warna hitam itu yang lebih banyak, ya. Kalau H, kekerasan komposisi leadnya, yang berarti komposisi tanah liatnya lebih banyak sebagai campurannya, gitu. Sehingga kalau H lebih keras kan? Lebih wah kalau kena pensil sampai kena kertas bisa berlubang pakai H ya. Memang bukan untuk itu. Nanti ada fungsinya yang berbeda-beda. Sementara angka di depannya adalah memperlihatkan ketebalan atau kekerasan komposisi satu pensil. Semakin tinggi angkanya, semakin tebal. 8B lebih tebal. 8H keras gitu. Berikutnya ke alat gambar lainnya. Nah, ini apakah kalian sudah tahu konte? Nah, ini berasal dari bubuk grafit atau arang yang dicampur dengan lilin atau tanah liat. Jangan bayangkan tanah liat langsung tumplok-tumplok dicampur. Ya enggak, ya harus disaring dulu sampai larutan yang paling lembut itu. Dicampur dengan lilin, dicampur dengan grafit. Nah, itu akan menghasilkan namanya pensil konte dan punya karakter sendiri. Nanti misalkan untuk menggambar sesuatu juga bagus juga. Tapi memang apa ya, eh, tangan jadi kotor, jadi ini. Tapi untuk hasilnya bagus. Jadi nanti belum ke situ ya, masih standar pensil saja dulu. Ini hanya pengenalan materi. Nah, ini yang terakhir jatahnya kalian. Ayo, nanti tulislah di kolom komentar atau di kolom chat di Teams eh, yang sebelah kanan, tengah, dan kiri itu namanya apa. Silahkan kamu tuliskan apapun itu. Ya, kita bisa sharing di sana. Kemudian nanti kita akan menemukan jawabannya. Siapa tahu kalian dengan melihat ada yang tahu, gitu ya. Oke, demikian untuk PowerPoint di part pertama tentang gambar. Nanti kita lanjutkan di part kedua. See you.